Riwayat Orang Kudus 4 Februari, Santo Yohanes de Brito, Martir. Yohanes de Brito adalah anak seorang perwira tinggi. Ketika masih kanak-kanak, ia bersahabat baik dengan Dom Pedro yang kemudian menjadi Raja Portugal. Ketika beranjak remaja, ia tidak suka bergaul dengan kawan-kawannya yang lebih tertarik pada gaya hidup istana yang serba gemerlap. Suatu ketika, ia jatuh sakit tetapi segera sembuh berkat doa ibunya dengan perantaraan Santo Franciscus Xaverius. Sejak saat itu, ibunya mempersembahkan dia kepada Santo Franciscus Xaverius dengan devosi yang tetap. Devosi ini menumbuhkan dalam dirinya minat untuk mengikuti jejak Franciscus Xaverius. Ia bercita-cita menjadi seorang misionaris seperti halnya Franciscus Xaverius. Pada hari raya Natal 1662, ia masuk novisiat Serikat Yesus di Lisabon. Di hadapan kanak-kanak Yesus yang terbaring di kandang Natal biaranya, ia berdoa dan memohon kiranya ia diutus ke Jepang sebagai misionaris. Pada waktu itu, Jepang sudah menjadi sebuah wilayah misi di Asia. Namun, Tuhan mempunyai suatu rencana lain atas dirinya. Oleh pemimpinnya, ia ditempatkan sebagai misionaris di India, sebuah wilayah misi yang sangat sulit. Ketika mendengar berita itu, ibunya segera menghubungi duta paus dan pembesar lainnya untuk membatalkan kembali keputusan atas diri anaknya. Bagi dia, penempatan itu sangat berbahaya bagi anaknya. Namun, Yohanes dengan tenang menjelaskan segala sesuatu kepada ibunya. Tuhanlah yang memanggil aku. Aku tidak mampu berbuat sesuatu selain menerima keputusan itu dengan iman sambil menyerahkan diri pada kebaikan Allah. Tidak mendengarkan panggilan Tuhan sama saja dengan membangkitkan amarah Tuhan atas kita. Dalam nama Tuhan, aku bersedia berangkat ke India untuk mewartakan Injil Kristus, kata Yohanes kepada ibunya. Karena keteguhan imannya akan rencana Allah, ia sanggup mengatasi segala rintangan yang menghadang. Ibunya sendiri akhirnya merelakannya pergi ke India demi Injil Yesus Kristus. Wilayah misi India masa itu masih sangat rawan. Yohanes dengan penuh semangat berkarya demi penyebaran Injil Kristus selama 20 tahun di tengah aneka rintangan dan hadangan, penderitaan dan kekurangan. Keberhasilannya menobatkan orang-orang India membawa dia kepada kematian yang mengerikan. Ia ditangkap, dianiaya dan dipenjarakan. Kepalanya dipenggal hingga ia meninggal dunia pada 4 Februari 1693.